Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dasar-dasar penilaian autentik. Sebelumnya kami beranggotakan per orang, yaitu Cintika Rizky Figola, saya Rafadzan Sumbari, Safa Talita Azhara, dan Sintai Masari. Materi yang pertama adalah konsep penilaian autentik. Pengertian dari penilaian autentik adalah penilaian yang terintegrasi dengan pengejaran. Dengan kata lain, merupakan evaluasi dari hasil kegiatan belajar siswa pada disiplin ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian autentik memiliki tujuan, di mana yang pertama adalah melacak kemajuan siswa. Yang berarti guru dapat melacak kemajuan siswa dengan melakukan penilaian untuk melihat hasil belajar siswa dengan meningkatkan ataukah menurun. Yang kedua yaitu mengecek tercapaian kompetensi terhadap siswa. Guru dapat melakukannya dengan menggunakan penilaian bagi siswanya. Apakah sudah mencapai kompetensi sesuai yang diharapkan atau belum? Yang ketiga, mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai siswa. Di mana guru dapat mendeteksi apa yang belum dikuasai siswa sehingga guru dapat mengambil tindakan tertentu yang sesuai dengan kondisi untuk mencapai kompetensi yang harus siswa tersebut dicapai. Yang terakhir dari tujuan penilaian autentik adalah menjadi umpan balik baik untuk perbaikan bagi siswa, di mana hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar bagi guru dalam memberikan umpan balik kepada siswa untuk perbaikan siswa, yaitu sebagai bahan acuan untuk memperbaiki hasil belajar siswa yang masih rendah. Ciri-ciri penilaian autentik. Yang pertama adalah harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk, yang dimana artinya dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus mengukur aspek kinerja atau performance serta karya yang dihasilkan oleh siswa tersebut. Yang kedua adalah penilaian yang dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Artinya dalam penilaian guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan dan atau kompetensi proses peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik menggunakan berbagai teknik yang sesuai tuntutan kompetensi, serta menggunakan berbagai sumber ataupun data yang bisa digunakan sebagai sumber penilaian. Yang keempat yaitu tes, hanya salah satu alat pengumpul data penilaian, yang dimana artinya dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi tertentu harus secara komprehensif yang tidak mengandalkan tes semata. Yang kelima adalah tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik dalam kehidupan setiap hari. Mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan dalam setiap harinya. Yang keenam yaitu penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasan atau kuantitas. Yang dimana artinya dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi harus mengukur kedalaman terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif. Penilaian autentik di sini memiliki prinsip yang dimana objektif, yang kedua transparan, yang ketiga terpadu, yang keempat akuntabel, yang kelima ekonomis, dan keenam edukatif. Penilaian autentik memiliki jenis-jenis, yang dimana yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini bukan merupakan penilaian yang terpisah atau berdiri sendiri, melainkan merupakan penilaian yang terintegrasi atau saling berhubungan dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga bersifat autentik. Yang kedua itu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini bisa dinilai dari tiga aspek atau kategori, di mana dari tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan di sini bisa dinilai dari penilaian kinerja yang dilakukan oleh siswa dan penilaian proyek yang dilakukan oleh siswa dalam kurun waktu tertentu. Keempat yaitu penilaian portofolio, di mana penilaian atas kumpulan karya yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Selanjutnya adalah contoh dari penilaian autentik. Yang pertama yaitu penilaian dalam sikap. Contohnya itu guru mengingatkan siswa untuk mengerjakan tugas. Yang kedua itu guru memberikan penilaian terhadap siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas. Yang kedua yaitu penilaian terhadap pengetahuan.
di mana guru bertanya atau memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah diberikan sebelumnya. Ya, contoh selanjutnya itu guru menilai hasil kerja siswa. Yang ketiga yaitu penilaian terhadap keterampilan, di mana guru memberikan tugas proyek dari materi yang diberikan sebelumnya. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk berbicara di depan kelas untuk memberanikan dirinya. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Syafatalita Zahra. Kali ini saya akan menjelaskan topik selanjutnya, yaitu pembuatan rubrik penilaian yang autentik. Sebelumnya, apa itu rubrik? Jadi pengertiannya adalah suatu instrumen untuk menilai tugas siswa. Nah, karena itu rubrik memiliki aspek yang akan dinilai, sehingga juga memiliki tingkatan atau gradasi penilaian. Langkah-langkah penyusunan rubrik. Yang pertama, kita harus mengkaji terlebih dahulu KD atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kedua, tentukan produk atau kinerja apa yang diharapkan dihasilkan oleh siswa. Yang ketiga, tentukan aspek-aspek apa yang akan dinilai dari produk atau kinerja tersebut. Selanjutnya, uraikan kualitas tiap aspek dalam tingkatan atau gradasi. Yang harus diingat, uraian tidak boleh multitafsir. Harus tidak multitafsir. Yang terakhir, rumuskan cara memberi skor. Untuk mendapatkan insight lebih tentang bagaimana sih cara membuat rubrik penilaian yang otentik, silakan klik video di atas maupun tautan berikut. Catatan ya, tingkatan pencapaian itu dapat menggunakan angka seperti 1, 2, 3 ataupun kata-kata seperti membutuhkan bantuan, sedang berkembang, dan sudah berkembang. Bisa kita lihat ya, ini ada sebuah tabel yaitu uraian atau deskripsi dari penilaian dalam rubrik penilaian. Nah, manakah uraian yang multitafsir? Yang di atas kita bisa lihat untuk mencapai skor yang tertinggi yaitu pada level 4, murid harus bisa memberikan informasi fakta lengkap dan jelas. Tetapi informasi fakta lengkap dan jelas itu tidak terukur selengkap apa, sebanyak apa informasi yang harus diberikan untuk dianggap menjadi lengkap. Karena semua orang mempunyai pemikirannya sendiri. Mungkin saja memberikan 2 fakta saja sudah lengkap. Atau ternyata sang guru membutuhkan 5 fakta untuk membuat itu lengkap. Jadi kan tidak jelas ya. Jadi bisa menyebabkan multitafsir bagi beberapa orang. Sehingga yang baik itu adalah seperti yang di bawah, yaitu untuk mendapatkan skor 4, murid harus menyebutkan 4 fakta dalam tugas tersebut. Apa, siapa, di mana, dan mengapa. Berarti kan jelas ya. Jadi begitu, yang baik itu seperti yang di bawah. Uraiannya tidak multitafsir. Selanjutnya, bagaimana membuat rubrik penilaian autentik? Pertama, kita harus memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Karena itulah yang akan dinilai. Tuliskan dan sampaikan tugas yang jelas dan sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal tersebut menolong orang tua dan siswa-siswi untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Bagi guru pemula, silahkan cari contoh dari ahli sebagai standar. Namun, harus disesuaikan dengan poin 1 dan 2. Pastikan rubrik memiliki 5 komponen, yaitu deskripsi tugas, dimensi atau aspek, skala, dan deskripsi dari tiap dimensi atau aspek di dalam tiap skala, serta umpan balik. Yang kelima, variasikan jenis dan kompleksitas rubrik sepanjang 1 tahun ajaran. Karena setiap tahun, kita akan mengajar murid yang berbeda-beda pula, dengan sifat yang berbeda, kemampuan akademis yang berbeda, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Kemudian, jangan ragu untuk menguji coba terlebih dahulu rubriknya
apakah ini sudah sesuai ya. Kemudian yang terakhir, sosialisasikan kepada siswa-siswi dan orang tua di awal semester. Rubrik yang autentik dapat mengukur ketercapaian murid dengan sebenar-benarnya. Karena kita inginkan bahwa sejauh mana sih memang kemampuan dari siswa-siswi tersebut. Jadi kita bisa mengarahkan apa yang bisa dikembangkan lagi dan apa bakat mereka. Kemudian portofolio, yaitu kumpulan hasil pekerjaan siswa yang bermakna yang dikumpulkan dalam periode waktu tertentu sehingga terlihat perkembangan kemampuan siswa. Nah, portofolio ini juga bisa menjadi suatu komponen agar melihat kemampuan siswa ya, supaya lebih otentik lagi penilaiannya. Contoh tugas portofolio untuk mata pelajaran biologi SMA bisa dengan memberikan tugas, yaitu praktikum ya. Jadi nanti hasil tugasnya berupa laporan praktikum. Nah, kemudian bisa kita lihat distribusi nilai yang ideal itu yaitu adalah yang sedikit nilai tinggi, sedikit nilai rendah, dan banyak nilai yang rata-rata atau pertengahan. Apabila terlalu banyak yang mendapatkan nilai tinggi, bisa menjadi salah satu pertanda bahwa mungkin saja asesmen yang diberikan terlalu mudah. Kalau semua mendapatkan nilai rendah, harus disesuaikan lagi dengan keadaan kemampuan siswa. Jadi, kita tidak boleh, jadi kita harus menyesuaikan memang terhadap muridnya, sehingga kita bisa tahu bagaimana sebenarnya kemampuan dari siswa-siswi kita. Nah, sebagai rangkuman ya, bagaimana cara membuat rubrik penilaian yang autentik berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Itu rubrik penilaian autentik penting untuk mengungkap kemampuan siswa-siswi yang sebenarnya, karena penilaiannya lebih menuntut siswa untuk mengkonstruksi respon sendiri dalam konteks nyata daripada memilih respon yang disediakan. Tugas kinerja merupakan alat untuk mengungkap kemampuan sebenarnya tersebut, dan rubrik merupakan patokan dalam menilai tugas kinerja tersebut. Uraian atau deskripsi kualitas kinerja dalam rubrik harus spesifik sehingga tidak multitafsir. Bentuk lain penilaian autentik adalah portofolio. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Cantika Rizky Fibiola akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai penilaian instrumen pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan. Dalam kurikulum 2013, kompetensi pengetahuan menjadi kompetensi inti dengan kode kompetensi inti 3 atau KI 3. Ruang lingkup penilaian kompetensi pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Yang ketiga yaitu penerapan. Penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori dalam situasi yang baru dan konkret. Yang keempat yaitu analisis. Analisis merupakan kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Yang kelima, sintesis. Sintesis adalah kemampuan berpikir untuk merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis.
Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, atau ide. Selanjutnya yaitu teknik dan contoh instrumen penilaian kompetensi pengetahuan. Yang pertama yaitu instrumen tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Tes tertulis merupakan kelompok tes yang verbal. Artinya, soal dan jawaban yang diberikan oleh peserta didik berupa bahasan tulisan, seperti soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, atau uraian. Tes ini bisa digunakan dengan catatan disesuaikan dengan karakteristik materi atau tuntunan kompetensi yang ingin dicapai. Dari aspek skop penilaian tertulis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objektif tes dan subjektif tes. Objektif tes adalah tes tertulis yang pertanyaannya bersifat tertutup sehingga jawabannya pasti singkat dan pendek. Sedangkan subjektif tes adalah penilaian tertulis yang pertanyaannya bersifat terbuka sehingga jawabannya berbentuk uraian yang cukup panjang. Yang kedua itu ada instrumen tes lisan. Tes bentuk lisan adalah tes yang dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian, terutama pengetahuan, di mana guru memberikan pertanyaan langsung kepada peserta didik secara verbal dan direspon oleh peserta didik juga dengan bahasa verbal. Kelebihan dari tes ini yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk menilai kepribadian dan kompetensi penguasaan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, dapat bertanya langsung jika pertanyaan kurang jelas. Yang ketiga, guru dapat menilai jawaban yang tersirat dan tersurat dari apa yang telah disampaikan siswanya. Yang keempat, guru dapat mengetahui secara jelas kemampuan peserta didik. Yang kelima, dapat mengukur kecakapan peserta didik. Dan yang keenam, guru dapat menilai secara langsung. Sedangkan kelemahannya yaitu, yang pertama, mempengaruhi objektivitas hasil. Yang kedua, keadaan emosional peserta didik sangat dipengaruhi oleh kehadiran pribadi guru yang dihadapinya. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan peserta didik sering tidak sama jumlahnya maupun tingkat kesukarannya. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lama dan dalam melaksanakannya. Yang kelima, kebebasan peserta didik dalam menjawab jadi berkurang. Dan yang keenam, seringkali guru terlalu cepat dan menyimpulkan jawaban dari peserta didik. Selanjutnya itu yang ketiga, ada instrumen penugasan atau proyek. Instrumen penugasan adalah pekerjaan rumah yang dikerjakan secara individual atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas yang bertujuan untuk pendalaman terhadap penguasaan kompetensi pengetahuan yang telah dipelajari di kelas melalui proses pembelajaran. Perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi pengetahuan melalui penugasan terdiri dari yang pertama, menentukan kompetensi yang akan dimulai, yang kedua, menentukan tugas yang akan dibuat peserta didik, yang ketiga, menentukan rencana pengerjaan tugas, yang keempat, menetapkan pendekatan penskoran, yang kelima, menetapkan batas waktu pengerjaan tugas, dan yang keenam, merumuskan tahapan pelaksanaan tugas dan lain sebagainya. Kemudian ada rambu-rambu penilaian kompetensi pengetahuan melalui penugasan. Yang pertama yaitu tugas mengajar pada pencapaian indikator hasil belajar. Yang kedua, tugas dapat dikerjakan. Dan yang ketiga, tugas harus bersifat adil. Selanjutnya itu ada penilaian instrumen sikap. Sikap merupakan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek yang bermula dari penasaran atau ekspresi dari pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Arifin, sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara tertentu terhadap dunia dan sekitarnya, baik orang-orang maupun objek-objek tertentu. Tercatat pada kurikulum 2013, membagi kompetisi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan siswa yang beriman dan bertakwa, dan yang kedua yaitu sikap sosial yang terkait dengan pembentukan siswa yang berakhlak mulia. Penilaian sikap dalam proses pembelajaran di sekolah adalah sebuah upaya sistematis untuk mengukur dan menilai perkembangan siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran yang telah dijalani. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal. Instrumen untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sejawat adalah daftar cek dan skala penilaian, sedangkan untuk jurnal berupa catatan guru.
Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta Mesari dengan NIM 19032099. Di sini saya akan melanjutkan materi 5 dan 6. Yang pertama itu materi 5, yaitu mengenai penilaian instrumen keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Ada beberapa teknik penilaian keterampilan, yaitu penilaian keterampilan berupa praktik, produk, proyek, dan portofolio. Penilaian keterampilan praktik untuk mengukur pencapaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Sedangkan penilaian keterampilan produk untuk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Keterampilan proyek yaitu untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Dan ada juga penilaian keterampilan portofolio, yaitu sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan pencapaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Selanjutnya, tahap-tahap penilaian keterampilan. Tahap-tahap penilaian keterampilan itu yang pertama, yaitu ada perencanaan penilaian. Terdiri dari perencanaan penilaian praktik dan perencanaan penilaian produk. Yang kedua, penyusunan instrumen penilaian. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian. Yang keempat, pemanfaatan hasil penilaian. Dan yang terakhir, pelaporan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan didukung dari deskripsi yang diperoleh dari hasil portofolio. Pengolahan hasil penilaian keterampilan. Nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian praktik, produk, proyek, dan portofolio. Hasil penilaian dengan teknik praktik dan proyek di rata-rata untuk memperoleh nilai akhir keterampilan pada setiap mata pelajaran. Penilaian keterampilan dalam satu semester dapat digambarkan dengan skema berikut. Ibu dan rekan-rekan dapat melihat pada skema yang telah tertera di PPT. Pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Tindak lanjut hasil penilaian terbagi dua, yaitu remedial dan pengayaan. Remedial diberikan setelah siswa diketahui belum mencapai KKM berdasarkan hasil PH, PTS, atau PAS. Pembelajaran remedial pada dasarnya difokuskan pada KD yang belum tuntas dan dapat diberikan berulang-ulang sampai mencapai KKM dengan waktu hingga batas akhir semester. Yang kedua ada pengayaan. Pengayaan diberikan setelah siswa diketahui telah mencapai KKM berdasarkan nilai PH. Mereka yang telah mencapai KKM berdasarkan hasil PTS dan PAS umumnya tidak diberi pengayaan. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak berulang-ulang sebagaimana pembelajaran remedial. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Selanjutnya kita masuk kepada materi ke-6, yaitu mengenai penilaian berbasis HOTS terintegrasi keterangan abad 21. Pembelajaran abad 21 harus mampu menghasilkan SDM yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, memecahkan masalah, mampu beradaptasi dengan lingkungan dan teknologi informasi, mampu mengambil keputusan, serta memiliki karakter yang kuat dan positif. Beberapa aspek kompetisi tersebut dapat dicapai jika peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan berpikir tingkat tingginya, atau disebut juga dengan Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Terdapat beberapa karakteristik penilaian HOTS. Yang pertama yaitu proses penilaiannya terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing. Yang kedua, melibatkan 4 elemen, yaitu sharing learning goal and success criteria, using effective questioning, self-assessment and self-reflection, dan feedback. Yang ketiga, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOTS untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, menitik beratkan pada pengembangan kemampuan menerapkan atau applying, menganalisis atau analyzing, mengevaluasi atau evaluating, dan mencipta atau creating.
Yang selanjutnya, pendidik dapat memberikan permasalahan kepada peserta didik sebagai bahan diskusi dan pemecahan masalah, sehingga dapat merangsang aktivitas berpikir. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penilaiannya dapat dilakukan mengenai kegiatan diskusi, kegiatan lapangan, praktikum, dan penyusunan laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.